kan nggak selalu orang yang dapat tanah besar dia punya duit buat bayar pajaknya. Ya. Entah ditonton oleh Anda selamat pagi atau siang dan malamnya, pokoknya Mas selamat ketemu lagi dengan kami di Dongeng Alumni. Dan sekarang ada alumni Plat D. Kita kedatangan dari alumni, lu teh SMA berapa enggak? Sama satu. SMA hiji. Li SMA 9 SMA 8 teh eta Sinaraga. nya kuburan ya. Yang keren dikit dong lanud gitu. Pan aya PTDI, aya Sinaraga. Kenaon kut milih Sinaragana gitu. Mengingatkan bahwa kita akhir-akhirnya ke sana. Ya, kita ketemu dengan Adli ini tuh dari dulu kita sering ketemunya. Sering gitu. Dan orangnya serius, jadi mungkin kita bikin podcast yang agak serius. Nah, tapi agak kesulitan karena kita ada dua orang ini, Enda dan Ania ya. Yang dua manusia ini mungkin hese gitu serius. Bisa dibawa kemana aja asal hitungan menit. Bismillahirrohmanirrohim. Pembahasan sekarang Ania tentang naon sih? Tentang apa ya tadi? Pajak. Ya, pasti ieu teh kita begitu ngomong pajak kita aya nu ngaklik hoream gitu. Ulah ieu teh karena Jangan kita akan buat ya. sederhana mungkin. Dan Jangan kita juga nggak ngomong yang dalam-dalamnya dirinya. Ya, benar tuh. Kita akan ngomong dalam-dalam, tapi memang yang harus diketahui aja gitu. Ayeuna Kang Adli jeung Ibu Linda teh kerja di mana sih? Anda teh berdinas di mana? Sok, siapa? Kalau saya sih kerja di pemerintah Kota Bandung di Bapenda, nggak tahu Bapenda. kamu Linda. Saya nggak pernah lihat juga di kantor. Saya nggak famous. Saya kerja di Bapenda Kota Bandung. Bapenda. Bapenda. Bapenda itu berarti Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan dan bukan Badan Pendapatan Ibu Linda. Tapi ya si Bapenda ini teh selalu ganti nama, tetap aja yang paling beken mah Dispenda. Dispendanya. Ya. Iya. Udah berkali-kali ganti nama, udah Dispenda, Disianjak, BPPD, tetap Bapenda, tetap aja orang ingatnya Dispenda. Iya. Saya mah mau jadi orang awam we nya nanya teh kieu. Pan di Pemprov oge aya Bapenda tehnya. Di Pemkot teh aya. Eta bedana naon sih? Nu mudah heula we na mah eta. Naon kumaha gitu. Bedanya dari jalan udah beda. Pertama, jalan kita Bapenda Kota Bandung Jalan Wastu Nya eta Kencana. mah geus kudu diomongkeun orang ge apa ieu teh gitu. Ya. Jadi pajak itu ada tiga jenis pajak. Itu ada pajak pusat, pajak provinsi, dan pajak kota kabupaten. Oh, tilu. Nah, kalau pajak pusat itu kan kayak PPH, PPN itu pajak pusat. Nah, pajak provinsi itu seperti BKKBN, bea balik kendaraan, BBKB. Kendaraan ya. Nah, kendaraan. Kemudian cukai itu masuk provinsi. Kota Bandung atau kota kabupaten udah sebenarnya ada 11 jenis pajak. Loba teuing Hotel, hiburan, restoran, parkir, PAT. pajak air tanah, pajak reklame, pajak penerangan jalan, BPHTB. Aduh, gini banyak bisa. Ada 11, ada sarang burung walet dan sampai dengan galian mineral bukan logam. Sarang burung walet. Sarang burung walet. Tapi di Bandung mah aya meureun. Nah, dari 11 itu kita hanya mengolah 9 jenis Kota Bandung. Karena sarang burung walet dan galian itu kita nggak punya potensinya. Oh, nggak ada. Jadi setiap daerah teh meureun ada yang kan kayak misalnya Subang aya galian saya mah meureunnya Subang gitu. Di urang mah nggak ada tuh kumaha nya gitu. Oh. Jadi galian tuh galian tambang sebetulnya kan? Iya, galian. Jangan kan banyak galian kan. Kan namanya juga kita orang awam. Dan kebetulan Anda teh bertugas di sekarang teh PBB ya. PBB. Enda mah BPHTB. 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 Wah, ya kan pertanahan hungkulnya. Nah, sebenarnya kewajiban ieu teh warga teh nya ieu mah warga gitu. Kudu membayar PBB pan setiap WP teh. Yang punya rumah, yang punya tanah di wilayah Bandung gitu. Mohon, itu punya kewajiban. Oh, gitu. Nah, based on naon eta teh biasana kami teh harus membayar teh kan orang-orang teh kadang-kadang bingung ya. Ya kunaon sih urang menang tagihan NJOP teh nilai jual objek pajak nya gitu. Eta ditentukeun teh oleh pemerintah gitu loh gitu. Jadi alumni Plat D memang sudah ditentukan pembayarannya. Tiap daerah teh beda-bedanya. Tiap daerah ya tergantung dari nilai pasar tanahnya.
Oh, Nah, jadi itu kumaha nilai pasar ya. tanah? Nah, tapi kan pasar tanah itu ada faktor lainnya juga ya. Iya. Jadi misalnya pasarnya di sini mah segini, pasarnya di sana segitu. Nah, itu gimana sih menurut Berdasarkan pasarnya? naon eta teh biasana? Berdasarkan feeling. Berdasarkan trauma. Insya Allah sakieu gitu pan teu mungkin. Pantas-pantasnya segini gitu. Kita biasanya melakukan survei dulu Pak, survei dulu terkait dengan zona. Kita ada 3.000 Jangan halaman. Bapak tuh kelihatan tuanya dia. Omat. Oh ya Om Roy. Masya Allah mau mana. Aki juga punya Aki. Narimakeun sok. Iya. Jadi kita ada 3.000 lebih zona nilai tanah di Kota Bandung. 3.000. Ada 3.000 zona nilai tanah. Nah, di zona itu kita kemudian melakukan survei dengan mengambil sampel 4 sampai 5 titik dari zona tersebut. Gitu. Dari misalnya satu zona nih misalnya. Kita ambil survei nilai itu di utara, selatan, barat, timur, tengah. Nah, di situ kita ambil rata-rata nilainya, nilai rata-rata tanah di zona tersebut. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusan dan keluar nanti NJOP-nya gitu. Oh, gitu. By the way, eta ndak si NJOP teh kan selain pembayaran untuk PBB, penetapannya sama dengan untuk BPHTB. Kita dasarnya dari NJOP, tapi tidak mutlak di NJOP. Kita juga ada namanya harga pasar, nilai pasar. Oh, nilai pasar. Gitu. Nanti kalau saya WP datang, saya mau bayar BPHTB berapa cenah bayar transaksinya, itu bisa dilihat. Jadi apa si WP itu ngasih tahu harganya segitu, WP itu kan belum wajib pajak. Wajib pajak. Oh iya, maaf kamu orang awam ya. Jadi WP itu nggak selalu bilang nilai yang sebenarnya. Gitu. Oh. Jadi Pak misalnya dia bilang tuh jujur gitu tenda. Ya begitulah. Oh, nah iya. makanya nanti akan dilakukan cek lapangan, cek ada lapangan. pemanggilan penjual pembeli suruh tanda tangan di depan kita, perkara nanti dia bohong ya. Nyaman Itu banget. urusan dia lah. Yang penting dia sudah tanda tangan di atas Dia materai. dengan Gusti Allah ya. Ya, hanya kamu dan Allah yang tahu. Hanya antara pembeli dan penjual yang tahu. Gitu. Oh gitu. Jadi amun PBB mah memang yang harus dibayar setiap tahunnya. Merenya ini mah sederhananya NJOP mah kalau BPHTB mah kalau kita melakukan jual beli gitu. Iya. Oh, Atau waris juga ya. Waris juga ya, sama kan itu BPHTB juga. BPHTB oke. Bisa yang apalnya Roynya. BPHTB itu adalah bea peralihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi semua peralihan hak, penggantian nama di sertifikat lah mungkin Termasuk ahli gampangnya waris? ya. Oh, berarti termasuk. harus- Jadi kalau ada waris, dia harus bayar BPHTB. Ada waris, hibah, jual beli, lelang, loba lah pokoknya. Untung bapak orang teh boga iman di dago. Mun teh orang kudu maya. Untung rumahnya nggak di Dago. Makanya Tapi kan kalau waris ada pengurangan deh ya. Nah, makanya gitu. Kalau waris ada Kadang-kadang pengurangan. orang bilang, kenapa saya harus bayar pajak? Waris kan saya dapat hadiah dari orang tua. Kenapa sih saya harus bayar? Nah, makanya kan nggak selalu orang yang dapat tanah besar, dia punya duit buat bayar pajaknya. Kalangan lagi, hai. Jadi ada dikit namanya pengurangan, Dikit gitu. pengurangan. Jadi wajib pajak waris dan hibah satu garis, tapi khusus satu garis. Misalnya Kalau 2 garis positif ya. 2 garis positif. Berjuang 2 garis. Sedang berjuang. Ini arahnya kemana sih? Budak orang geus mulai kalau luar iya. Ngorot teh cek urang. Cek budak teh mama kesaluan disebut om. Orang sih, kamu merasa tua nyebut budak muda. Kamu merasa tua. Angkatan sabaraha kamu tadi? 2001. Sama tuh. Sama. Nggak jauh. Nanti pulangnya jangan main sama kita ya. Kayaknya jadi Nggak pohon jauh ya. Bahasan tadi. Eta nu Itu Dua yang Oh ya, satu garis. Satu garis, iya, Satu wajar. garis itu artinya langsung keturunan. Misalnya orang tua hibah ke anak, nah itu dan waris satu. Kalau waris sih pasti satu garis ya. Itu dapat dia punya hak untuk melakukan pengajuan pengurangan sebesar 50%. Oh, 50% ya. 50%. 50% pasti disetujui ya tamanya. Ya Kalau pasti. satu Itu garis. harus karena itu kan hak. Eta mah hak. Hak. 50%. Iya, tapi misalnya hibah saya mau ngasih ke keponakan, dia nggak dapat pengurangan. Oh, oke. Jadi harusnya satu garis itu ya. Jadi kalau ada perubahan nama di sertifikatnya itu Harus bayar BPHTB. Mana enak mikir kumaha cara. 50%, tenang ya Bu. Orang nyawa udah kronologis mana. Jadi mana enak mikir. Oh, dari mana ya Langsung orang 50%. rumahnya nurang Saya ya, gitu ya terus. bisa dikaryakan. Mumpung ada ahlinya gitu mumpung aya loh. ahli, mumpung aya si Adli oge orang tanya-tanya we dah. Jadi memang itu tadi pengurangan-pengurangannya gini, kadang masyarakat memikirnya pemerintah ini
cuman gali narik aja narik kayak gitu. Apalagi kita juga ada yang dalam pajak sendiri kan ada unsur keadilan juga dan kewajaran. Jadi sehingga kita memberikan pengurangan untuk yang tidak mampu, untuk yang waris seperti itu. Ya, sebenarnya lain Pengurangan tidak mampu. Sebenarnya lain masalah masyarakat, salah pemerintah. Oke, Sosialisasi. sosialisasinya tekan kurang-kurangnya. Betul. Giliran bahasa pajak nanya bahasa tulisannya dah hese kalau cerna ku orang awamanya gitu. Tapi nggak salah juga. Jadi model kieu deui nu kudu Anda sering teh da kita banyak nu teu ngarti ya. Nah, makanya kayak pengurangan kan itu kan sosialisasinya nggak ada ya. Jadi setiap kali WP datang ya kita secara otomatis menawarkan misalnya dia mau pengurangan nggak 50% dapat loh gitu. Tapi kadang-kadang kan untuk pengurangan itu harus sampai tanda tangan kabak ya. Jadi kadang-kadang prosesnya lebih lama. Ayo oke sih nuting loba duit, ting hoream nungguan di Bayar aja lah gitu ya. Udahlah nggak usah pakai pengurangan, nggak apa-apa itu kan hak. Jadi boleh diambil boleh nggak gitu. Artinya itu maksimal 50% atau memang maksimal ya? Itu peraturan nasional atau daerah? Masing-masing daerah. Masing-masing daerah beda-beda. Ada yang dapat, ada yang enggak. Kumaha pejabatna. Iya. Makanya nanti kita pilih mana yang bisa menggratiskan itu ya. Anda mah nggak boleh ngomong dah SM cicing Iya, gitu. makanya saya Iya, cara cicing. Urang pilih Keselak, saya langsung keselak. urang pilih engke bawa di kota anu bisa ngurangan jauh. Mari kita dukung. Ya, da eta cenah wewenang pemerintah daerah. Ya jangan sampai gara-gara orang ngeusian di dieu, isuk-isuk orang dipanggil ke BKPP. Lain urang mah ke amun aya engke kan 2024 teh Bandung oge pemilihan ya. Engke urang tanya heula, "Bapak rek kurangan sabaraha?" Amun teh aya urang moal milih gitu. Pak catat Pak Paroy. Ya kan bae lah geus arapaleun kalakuan urang mah. Nih, ayeuna teh kieu PBB BPHTB nya sudah mah jika tadi itu sosialisasina kadang-kadang teh hese nya masyarakat teh awam teh teu ngarti. Yang kayak gitu kan gua baru tahu juga bahwa bisa pengurangan. Naon atuh dilakukan ku pemerintah teh supaya Anda teh bisa terdengar ama itu kan kalau yang tadi disebut Anda mah Yang orang yang datang kan? gitu. Nah, enak naon sok dilakukan ke Anda gitu supaya orang teh tahu gitu. Jadi khusus untuk PBB kan kita ada WhatsApp Center nih Pak ya, ada WhatsApp Center Pak lagi, Om ya. Kumajang. WhatsApp ngomong naon yang. WhatsApp Center Mang. Nah, Tarik Mang. itu selama tahun 2021 sampai dengan bulan Juli kami mencatat ada 1478 pertanyaan yang berulang. Berulang-ulang. Pastilah. Jadi itu aja gitu ditanyakan. Berarti kan kita simpulkan oh ini berarti masalah belum betul-betul memahami tentang khusus tentang PBB gitu. Padahal kita setiap tahun rutin kita datang ke kelurahan, mengundang RT RW juga untuk sosialisasi. Kadang kita juga buat acara kayak di outdoor gitu kayak di Tegalega, ngundang seluruh perwakilan dari RW di beberapa kecamatan gitu. Tapi ternyata kita itu kurang efektif. Kurang efektif. Padahal kalau menurut Amah 2021 Amah itu siapa? Cicing mau pakai bahasa siapa? Pakai geus bahasa manehna. Eta pelontong mereka teh gitu ngomong gitu. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB khususnya itu selain dari administrasi yang dianggap rumit ya, mau penghitung-penghitungan lain sebagainya juga kualitas informasi yang tersampaikan kepada masyarakat. Itu kunci. Eta kan salah satu kelemahan pemerintah ulah wakak Bandung lah Indonesia lah eta mah pemerintahan pusat oge punya masalah yang sama nya gitu. Nah, PBB sama nggak sebenarnya banyak yang bisa bicara seperti itu kayak misalnya aya orang nu kudu rumahna misalna di Dago nya. Tapi imahna teh nyelempit, tapi kan sama meureun si NJOP nama. Nah, itu teh bisa pengurangan gitu kan bisa sebenarnya diajukan. Orangnya nggak mampu misalnya. Keberatan ya pokoknya mah pengurangan dari PBB itu sebenarnya ada di peraturannya. Kalau di PBB. Kalau pengurangan tuh PBB ada. Kita banyak pengurangan Pak. Apalagi di semenjak tahun 2020 Pak Wali Kota Bandung itu pertama telah membebaskan PBB yang di bawah Rp100.000. Oh, itu dibebaskan. Iya. Tapi bukan menjawab pertanyaan yang tadi Pak ya. Saya menjabarkan kebijakan aja ini. Kebijakan aja Pak. Kebijakan aja ini. Gak ada RG ya. Jadi sekarang jawab tadi settingan nih. 100. Dari 2020 tuh. 100 itu udah bebas itu teh. Udah bebas Rp100.000. Tapi untuk rumah tinggal Pak. Rumah tinggal. Karena kalau misalnya untuk kayak yang di BTC itu kayak buat dagang-dagang enggak, yang komersil tidak. Kita rumah tinggal.
itu kita ada 75.000 yang kita bebaskan. Nilainya kurang lebih 4,5 miliar gitu. 4,5 miliar badagnya. Ya. Jadi pro ya sebenarnya. Pro rakyat jelas. Nah, Nah, kemudian kita semenjak tahun 2000 dan dari 2017 kita nggak pernah naik NJOP lagi. Yang harusnya naik 3 tahun sekali. Karena keputusan. Karena keputusan wali kota Bandung jelas. Alhamdulillah sekarang ya. Kang Yana doi. Iya ditanggap pagi juga gue. Mana ada kapasek ban. Ceban lu mah. Bismillah komisaris. Tadi ngomong udah. Ini bisa diedit ya? Bisa diedit. Mantap. Kira ini nggak jerumuskan pejabat ayo Waruna ya. Kita apa adanya ya. Kita badanya. Nah, eta berarti ada juga ya banyak sekali ya kalau untuk yang pensiunan, mungkin pensiunan, veteran itu ada pengurangan. Cagar budaya. termasuk misalnya ya ada waris, misalnya saya dapat waris, bapak saya mah orang mampu, saya mah orang teu mampu misalnya. Nah itu tuh bisa ngajuin bahwa saya teu mampu tapi dapat rumah nu badag misalnya di Dago, Bukit Dago Selatan nomor 33 misalnya. Saya. Oh, Misalnya. Bisa. Mau kesebut orang udah kabupaten. Misalnya bisa ya diajukan kayak gitu. Untuk PPHTB, untuk PBB. Untuk PBB tadi. Kalau untuk PBB tadi Pak, jadi ada perbedaan antara pengurangan dan keberatan NJOP. Oh, beda. Nah, kalau pengurangan itu lebih ke subjeknya atau dalam hal ini juga ada objeknya, kayak misalnya dia rumah cagar budaya, termasuk cagar budaya dan tercatat di Perda 7 tahun 2018. Nah itu dia bisa mengajukan pengurangan. Tapi kalau misalnya dia tadi posisinya misalnya saya di Dago tapi di dalam nih, tapi NJOP saya ketarik ke depan, nanti dia bisa mengajukan keberatan NJOP. Keberatan NJOP. Nanti kita akan melakukan pengecekan ke lapangan betul tidak, karena kan data NJOP ini kita dapat dari pusat tahun 2013, jadi kurang lebih baru berapa tahun nih kita ngelola PBB ya. Dari 2013 lah. 9 tahun. Ya. 9 tahun. Saya matematika kurang, 100. Pak. Baru 9 tahun, Ya, Pak. SMA 8 perlu perhatikan ya. Pak Guru. Pak Guru matematika, Pak Guru matematika perlu Pelajaran diperhatikan. matematika bolos. Saya masih ingat tuh Isti guru saya. Ya, ngomongkeun tentang PBB miliaran 4,622 kurang 1. Oh, ibu lewat ka bingung. Ya, kita naon lah. Kita kan dredeg gitu. Ya. Oke. Nah itu tuh sosialisasinya sekarang sedang dilakukan ya merenya ku PBB PBHTB tentang sosialisasi peraturan-peraturan juga gitu teh. Kalau PBHTB sih enggak, lebih PBB sebetulnya lebih ke PBB karena pajak yang menyentuh langsung masyarakat itu adalah PBB. Gitu. Dan itu kan setiap menyentuh tahun ya. langsung. Maksudnya kan Kumaha menyentuh langsung? Maksudnya gini, semua rumah itu pasti harus bayar PBB kan? Nah, tapi kan tidak semua orang melakukan BPHTB. Transaksi. Iya. Lagi pula mun BPHTB mah biasanya geus aku notaris lah gampang. Oh, Biasanya kan gitu. gitu. Sedangkan kalau PBB kan enggak, semua harus melakukan sendiri gitu. Nah, Iya. ayeuna kieu kesulitan tah jama-jama teh melakukan sendiri teh. Cenah mas udah online Anda teh. Ya, bayar PBB teh. Masukin apa sih? QR, kita QR. QR namanya teh. Tah angkatan bagi-bagi angkatan urang wae ieu teh ngopoh-ngopoh ya teh ngadenge QR teh apa? Heeh, gitu. Komong QR code ya. Heeh. Eta teh dia melihat QR-nya teh kumaha eta teh teknologi eta teh saya mah menjawab ieu we gitu, mempermudahnya teh Anda kayak gimana? Untuk QR ini kenapa kita pilih QR? Yang pertama sebenarnya jadi gini Pak, kita memilih QR itu karena berangkat dari keluhan dari masyarakat. Jadi kan kemarin sempat ramai tuh Bu Sri Mulyani bilang ini pemerintah tuh banyak beribu-ribu aplikasi tapi semuanya banyak nggak efektif gitu. Nah, makanya kita dalam membangun suatu inovasi dalam bentuk aplikasi ini kita berangkat dari keluhan dari masyarakat tentang PBB khususnya ya. Nah pertama mereka dulu kan sebelum diserahkan ke Kota Bandung mereka bisa bayar PBB itu BRI, bisa lagi BNI kalau nggak salah bisa BNI. Ngantri lah pokoknya bank persepsi ya. Nah, semenjak dipindahkan ke Kota Bandung hanya bisa BJB saja. Gitu, karena sebagai rekening kas umum daerah, sebagai RKUD. Nah, jadi tidak bisa bayar pakai BRI, BNI, BCA apalagi gitu. Nah, itu pertama keluhan mereka. Terus yang keduanya udah mah
bayar pajak ada biaya admin. Kalau misalnya dia transfer misalnya dari BCA ada biaya admin. Yang ketiganya mereka bukti bayar PBB itu kan sok diperyogikan, PPHTB juga sok perlu. Betul. Ya sekarang kan nggak hanya PPHTB untuk segala masuk macam kuliah ya, juga kalau nggak salah butuh mereka untuk PBB itu bayar. sangat dibutuhkan untuk ngajuin kredit ke bank juga. Kami harus perlu ini BBB. Gamblang kan sekali. Gamblang selesai. Nah, mereka kan suka hilang ya tong ujung masyarakat saya sendiri pun kata selembar gitu kan, kata selembar. Nah, itu salah satu keluhannya. Kemudian masih banyak juga beredar SPT PBB palsu di masyarakat. Nah, QR ini kemudian menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. Untuk dengan menggunakan QR produk dari BJB, dia bisa transfer dari bank manapun. Dari BCA, dari BN dan sebagainya, GoPay, termasuk menjawab omongan tadi tidak ada biaya administrasi. Tidak ada biaya administrasi. Kemudian setelah mereka selesai melakukan pembayaran, itu bisa download bukti bayar secara dalam bentuk PDF digital berarti. Betul, ya, bentuk PDF PDF digital yang bisa dicetak sabaraha oge. Ya, insya Allah kalau misalnya HP-nya nggak hilang sih tersimpan. Nah, menangkan QR kumaha ieu teh? QR itu sebenarnya sudah ada, kita ini pembayaran PBB menggunakan QR yang tertempel di SPT itu pertama di Jawa Barat. Jadi kita tuh dapat tagihan di potret QR-nya. Terus di situ langsung udah ada ketagihan segala macam. Nanti langsung muncul datanya, kita diarahkan ke web. Jadi ada dua. Kadang kalau terkait dengan digital itu orang pasti bertanya aman nggak ini? Kan gitu, Pak. Karena pasti digital mah ada masalah resiko. Nah, QR yang kita gunakan dalam SPPT ini beda dengan QR yang ada di merchant-merchant kayak di restoran-restoran. Jadi QR yang tertempel di SPPT QR statis. Nah, dia nanti ketika kita scan QR statis ini dia akan mengarahkan ke web tagihan. Di situ nanti muncul nomor, nama, alamat, NOP. Nah, itu sebagai yang tadi saya bilang Pak, meminimalisir beredarnya SPPT PBB palsu. Karena kan sok aya wae lah. Ketua sumping nggak abdi gitunya ada masyarakat, Pak abdi mau bayar PBB ini luasannya ribuan, NOP-nya ada NOP-nya dan SPPT-nya aspal lah gitu. Ketika kita cek ke database ya nggak ada, itu palsu gitu. Pak iya padahal itu galau terus di ya udah lunas gitu. Nah, padahal fisiknya itu tanahnya nggak ada. Nah itu yang kita khawatir kalau misalnya SPT ini kan karena satu QR itu untuk satu NOP, sehingga kita dicek ya tinggal dia lihat yang di database yang dipegang di HP itu dengan yang di SPT sama nggak nih? Nah kalau sama oke, berarti clear. Dia langsung diklik bayar untuk menambahkan kris dinamisnya. Gitu. Nah kris dinamisnya hanya 5 menit kadaluarsanya. Nanti kalau misalnya ganti lagi. Ya kalau misalnya pas mau bayar, aduh ternyata saldonya 0 gitu, dia mau baru top up lagi atau transfer lagi. Itu dia harus scan ulang lagi karena 5 menit kadaluarsanya untuk tadi memberikan rasa keamanan gitu. Oke, jadi scan bukan di foto ya Pak? Scannya pakai scanner biasanya kalau HP ini sudah ada bawaannya. Ada untuk scan ya. Karunya nu boga imahna nya umurna 68 diobrol teh si Ali kieu ya. Ya terus kadang-kadang kali jam ieu ngomong lawan Jawa. Kali ya. Kalau saya umur 60 ini aja gitu misalnya kan agak bingung ya soal tadi scan gitu ya. Urang mah ada canggih keneh lah nya. Ada canggih keneh. Kalau seandainya ada yang gagap teknologi kali jam kumpulkeun ieu ngomong lawan si Aldi teh. Ya, tapi saya mah saya bisa ngebaca eta gitu permasalahannya banyak karena kan ternyata kalau manual itu banyak bisa direproduksi sekarang mah ya gitu atau dibuat seperti, tapi kan sebenarnya punya masalah oge amun digital oge kan gitu. Makanya teknologi itu pasti paudag-udag jeung bangsat cek batur makan gitu. Nah, itu sampai sekarang itu kan tadi saya ngomongin bahwa banyak pisan teh yang gagap teknologi lah harus diakui ya. Nah, itu teh masih disediakan juga nggak untuk orang-orang yang tidak tahu ini untuk bayar supaya tidak telat akhirnya karena tapi dia nggak ngerti, maka manualnya masih ada nggak untuk lari ke situ? Masih. Jadi manual itu sebenarnya kita juga bisa melalui untuk e-commerce ya GoPay dan sebagainya. Otomatis tetap bisa ke BJB, Pos dan Giro, juga bisa ke Indomaret. Masih keneh itu masih keneh ya. Dan ke Indomaret pun ini berangkat dari pengalaman saya sosialis kelurahan di Kelurahan Cibangkong Pak. Di PR-nya ada yang melaporkan warganya ada yang PBB-nya memang kecil hanya 30.000, 80.000 gitu. Waktu itu kita belum buka channel pembayaran yang lain. Isin kenapa kedah kabang teh.
Di Bandung terjadi Pak seperti itu Pak. Iya sama. Karena PBB-nya Oh, saya gitu mah. Kumanya lah mau Ini dilumur gitu ya. PBB. Aduh, kuda kabang, AC dan sebagainya. Dia malu di situ. Ya. Jadi makanya kita buka channel pembayaran di Indomaret ya. Skandal. Atas dasar eta Iya. kemudian teh asal temuan-temuan eta. Jadi sebenarnya mah Anda teh terusnya melakukan inovasi Inovasi. karena Iya. permasalahan-permasalahan yang timbul ya Tidak untuk selesai. menjawab semua mengakomodir permasalahan ya, anak. semua keadaan bisa sebenarnya sudah diakomodir kan. Tinggal masalahnya kitanya aware ya dengan itu, aware. Kitanya jadi ke bawah saya tuh serius, aduh maaf ya. Jadi Iya, iya, kemudian iya. itu sudah banyak sebetulnya Iya, kan. iya sebenarnya mah kan dikasih sama Anda teh meureun ya yang hesenya dinamis pisan ya. Jutaan penduduk dengan permasalahan yang beda-beda ya. Anda teh harus terus ternyata yang masalah ieu bikin deui masalah ieu gitu ya. Itu teh pasti ada. Nah, sekarang kembali saya teh mau nanya juga masalah tadi pembayaran teh pakai QR code dan kemudian ini. Nah, tadi Anda teh ngomong QRIS teh naon eta teh gitu. Sekarang teh kan perbankan teh sudah tidak memakai lagi, kalau nggak salah BCA juga udah nggak bisa ya. Apa? Perbankan yang pakai scan barcode tapi QRIS semuanya sekarang gimana tuh? Masih bisa. Masih bisa. Harus Justru justru harus. kan. Harus QR itu wajib. Jadi QR Quick Response Code Indonesian Standard itu produk BI. Produk BI. Nah, speknya dasar spek standar itu dari BI. Nah, ini semua perbankan wajib menggunakan QRIS tersebut yang awalnya masing-masing perbankan ataupun merchant-merchant dia bisa buat QR sendiri gitu. Nah, sekarang distandarkan dibakukan menjadi oleh Bank Indonesia. Nah, masing-masing perbankan menggunakan kayak QRIS PBB, ini kan dia produknya produk BJB, QRIS-nya QR-nya BJB gitu. Ya. Nah, untuk kedepannya diharapkan semuanya sudah menjadi satu big data lah, satu data. Satu data. Nah, iya nama belanja ke Baltos ge asup Bu pakai QRIS Pakai gitu. Oh gitu. Saya suka belanja di Baltos, Pak. Jadi, iya, jadi Bapak mungkin di TSM ya. kayak QR tadi kenapa kita pilih QR? Nah, semenjak pandemi ini sebenarnya QR udah bukan suatu hal yang apa ya? Bukan yang tabu, aneh lah bukan gitu tabu. ya. Yang hebat ya, yang canggih gitu, Karena semuanya kita pakai. pesan restoran QR, Iya, masuk iya. mall QR gitu. Sekarang ke Anjir, warung-warung. orang Jadi, Tapi jadi tidak kalau masalah, misalnya ketinggalan. Om Roy ini belum tahu sih, tara kolor imah. Lain orang mau lebih ngerasa aman ya, rekening sabar oge di dompet aya kene duit. Itu tuh jadi alasan Roy. Kan kabeh make QRIS. Jadi jelema-jelema teh jalan-jalan teh teu marawa duit. Kayak paribasa, saya nggak bawa duit. Talangan heula. Kasar lagi. Nah, saya di rumah ada mesin QRIS sama suami. Tapi itu jadi kepikiran ya. Ini kan semua sudah punya produknya ya. Mau konvensional bisa bayar. Iya. Terus kemudian kan tadi sudah mulai masuk ke QRIS ya. Tapi kayaknya ada satu inovasi yang belum. Nah. Dibayarin dulu. Oh bisa. Oh ya, ayo bisa. Oh, bisa. Oleh Tokopedia itu. Oh, itu merek. Pay letter. Oke. Nggak usah dibayarin, nggak usah kembali. Main geus boga jalan wae. Nggak ada yang asik. Aya pay letter. Segala jalan ada. Oke. Amun kemudian pay letter na tagihanna dibayar ku Pemkot aya lain-lain mah urang keneh nu mayar aya mah. Ada 75.000 yang udah kita bayarin. Oh gitu. Yang di bawah 100.000 rupiah ini Oh, kita itu bayarin. 100.000 ya. Ya. Oh, berarti kalau gitu kita pecah sertifikat. Jadi cepean. Jadi 50 meter persegi. Gimana jadi 1 juta sertifikat. gimana 200 meter sertifikatnya 20. Jadi 1 juta sertifikat. Jadi email yang ruang tamu, email yang dapur. Kumaha caranya? Tapi boleh nggak sih gitu di split? Sertifikatnya sudah split juga lah. Tapi kan Gawe kan? Tapi ganti-ganti namanya nama siapa Jadi gitu. posisi mana? Pan mana teh ASN sih atuh. Urang Cuman itu lu lucu. kudu mikiran teh urang eta teh kumaha cara nipu maneh. Kagak maneh mere ide belakang mikiran ayo. Tapi enggak gampang kata emang nge-split gratis. Biayanya lebih mahal. Ya tapi kalau 400 tahunan mah bener. Dan eta teh kudu bayar BPHTB. Oh. Berarti kan berapa biji tuh iya, BPTB masukin lagi. Ya. PBB-nya Ya, gratis. ketika balik BPTB nama jutaan. BPKB heula nya. Iya, tetep. BPTB dulu ya. Jeung si ieu. Iya. Koream kan? Kumaha cara? Coba lagi, Bu. Kumaha carana ngajual tapi teu berhadapan jeung grup mana gitu. Oh, tak bisa. Sekarang mah bisa. Oh, bisa. Jadi sekarang itu kan untuk pendaftar mulai 8 Oktober kita masih uji coba sebetulnya tapi sudah berjalan. Itu pembayaran secara online. Jadi Online. daftar juga online.
Jadi nggak usah ketemu sama saya dia. Nggak perlu ketemu. Tapi banyaknya minta ketemu ya, saya juga nggak tahu kenapa ya. Minta pengurangan dulu. Ya itu. Minta pengurangan geus bisa pakai online, meureun ayeuna mah. Bisa. Bisa, ya, jadi bisa ngajuin ya. pakai online. Tuh, udah geus bisa. Nggak usah ketemu ya. Tetep aja urusan sama gue, nanya dulu. Cek lapangan, tolak, Oh ya setujui, itu dia kan ada di situ. Ada apa namanya Anggar verifikasi dicek. dulu ya. Anggar Cek. kalau menang cek lapangan. Ada orang lain nggak sih Bu? Kumaha hirup urang bisa lepas di manehnya. Dari SMP guys sama dia itu. Bahkan bapak kita itu berteman. Iya. Ternyata. Kami tuh kalau ketemunya ke zaman 80-an mah terbiasa moyokan bapak gitu kan. Namun paliwat-liwat teh nyabainnya orang ngomongin bapak mana? apa-apa. Himawan Jabar. Lebih ke ngalalin gitu teh Himawan Sampai Jabar. belok, sampai dia belok, gue kesini, dia kesini. Imawan, Jabar. Jabar juara. Nah, kode naon eta teh? Kamu ngomong gitu. Bandung juara. Kamu ngomong kode naon eta teh? Jabar juara buat pon kan? Oh, gitu. Iya. Softball. Nah, ayeuna mah berarti sebenarnya semua Anda teh mempermudahnya gitu. Jadi bahwa jangan ngomong bahwa cenah naon teh susah ngebayarnya, tidak, semuanya juga dipermudah ya kan. Teknologinya sudah ada gitu. Terus sebenarnya cuma permasalahannya barangkali kalau minta pengurangan segala macam juga sebenarnya peraturannya disediakan gitu. Sudah ada. Cuma nah, informasi eta teh sebenarnya bisa kita lihat di mana sih gitu peraturan karar itu teh. Apakah di Anda oke sudah punya yang bisa dikunjungi untuk membaca mudah gitu? Apakah ada help desk-nya gitu kan ya? Atau help desk yang bisa ditemuin? Mungkin ayeuna mah kudu ka balkot meureun mah engke mah kudu dibikin tiap kelurahan aing ngobrol teh meureun kan Iya, gitu. iya. Gitu. Apakah ada ke situ? Iya. Nah, ini yang menjadi ironinya itu, Pak. Karena selama ini kita sudah melakukan itu. Tapi Om Roy nanya di sini, ya berarti yang kita lakukan selama ini kurang Belum sampai. berhasil. Berhasil. Jadi ironi nih. Jadi ini pertanyaan atau nyinyir sebenarnya? Lah nyinyir orang Bandung Barat ya. Masih mau panggil sama kamu. Bandung Barat. Bandung Barat mau kapanggil sama kamu gitu. Iya. Anda tuh sudah berusaha terus yang Iya. kayak gitu dan menurut Anda informasinya sudah menyeluruh ke Sudah menyeluruh, sudah cukup. Sudah Kita menyeluruh. website kita ada, kemudian kita juga ada UPT di 5 wilayah Kota Bandung, X wilayah. Tong nu hese UPT Unit teh pelayanan Plan, teknis. plan teknis. Nah gitu tuh. Berarti cuma kamu aja nggak tahu, udah dia mah tahu. Berarti Om Roy kemana aja? Saya bisa dibayar dia. Maneh teh Oh iya Pak. makana diuk bareng ieu Oke. teh nya urang teh keur ngabantuan lah ieu Oke. ngobrol jeung si ieu Iya. nya kudu nanya ke aing. Astagfirullah. Saya tuh nanya kemana aja nanya. Berarti sudah ada UPT tadi teh Ada udah tersebar. UPT. Jadi kalau misalnya ada yang butuh informasi tidak perlu datang ke Balkot, orang Rancasari misalnya, cukup ke yang Jalan Ahmadiani gitu. Tapi tetap saja Pak itu masih kurang ya. Masih kurang. Masih kurang. Nah, oleh karena itu kita tahun ini kita mencoba melakukan sosialisasi dengan pendekatan baru. Nah, Pendekatan yang menggunakan metode ko-kreasi atau kreasi Ko-kreasi. bersama. Agak mirip-mirip kolaborasi tapi ini apa ya, cabang lain dari kolaborasi sih. Dan Cikis terangkeun weh. Sok terangkeun. Ko-kreasi ko-kreasi. itu apa? Koordinasi. Nah, udah ngararin heulakeun mainnya sudah mikir. Udah ngararin nu minum kan mana tahu juga. Sok koordinasi Kasih naon? minum gitu. Ko-kreasi itu intinya sih kita membuat satu kreasi bersama. Ini biasanya Jeung saha bersama teh. nah biasanya digunakan oleh konsep-konsep ini di swasta biasanya. Contohnya misalnya ada, saya lupa judul lagunya apa, jadi si penyanyi itu dia buat lagu liriknya itu dari komentar netizen. Oh. Nah, seperti itu. Nyanyi yang masuk di Sebentar, TikTok. kita tuh masih sampai bapendanya dengan atau warga atau si WP ini si warga. Iya, kalau di swasta itu kan dia kayak tadi misalnya musisi sama fansnya. Kalau di misalnya yang punya produk apa dengan produk apa gitu, dia bekerja bersama. Nah, kalau di konsep itu kita implementasikan di pemerintahan, berarti pemerintah dengan warga atau dalam ini wajib pajak. Gitu, Pak. Jadi bagaimana nanti Berkolaborasi, warga bisa membuat satu kreasi yang mensosialisasikan tentang PBB. Nah, ini kita kemas konsep ko-kreasi ini dalam bentuk lomba RW berkreasi. Berkreasi yang merupakan akronim dari bersama-sama tingkatkan kesadaran warga akan pentingnya PBB dengan inovasi. Ke maksa kayaknya. Berkreasi bersama-sama tingkatkan kreativitas warga
kesadaran warga tentang Kesadaran PBB warga. dengan Main inovasi. PBB, Sob, ya? Mana konsen ulang makan ngalamun. Ngomong. Mana konsentrasi orang ngalamun lah. Nah, Sama. RW berkreasi ini melombakan seluruh perwakilan RW Kota Bandung. Nah, ya. Yang dilombakan itu bagaimana RW mampu mensosialisasikan pentingnya PBB, juga kemudahan pembayarannya menggunakan QR dari BJB ini, QR PBB gitu. Ya, alhamdulillah kemarin sudah ada juaranya dari Gempol, RW 2 Gempol. Tukang kupat tahu itu tanya. Juaranya ya. Yang uniknya di Gempol ini dia tidak hanya jadi yang kita nilai ngomong yang, gitu. yang kita nilai itu bukan kreativitasnya. Yang paling utama tuh bagaimana masyarakat atau warga RW tersebut aware dan paham. Nah, uniknya di yang juara ini, jadi karena wilayahnya itu dia banyak gang, sehingga mereka mencari titik sosialisasi itu tempat sumber gibah. Istilahnya gitu, sumber gibah. Nah, kalau di gang-gang ini katanya warga biasanya bergibah itu di warung-warung. Kamu memfasilitasi orang gancang asup neraka sih. Gibah. Nah, itu tadi kan gibah nih. Nah, yang dibawanya insya Allah jadi pahala. Yang digibahkannya itu gimana cara bayar PBB gitu. Ingin memutihkan daerah hitam. Whitening. Warga RW-nya gitu. Nah, ini di mana nih mereka bisa ngumpul di warung kan? Ya udah, jadi mereka sosialnya di warung. Biasanya ngomongkeun si Susi, si Lia, si di. Ayeuna ngomongkeun PBB. Sanu reka dengek. Alhamdulillah. Mau aja mereka dengar. Karena yang penting kan aware dulu ya. Iya. Ada rewardnya kemarinnya, ada rewardnya. Mana si Lestar jeung Bilis. Dia udah bayar PBB loh. PBB loh. Kenapa coba Sresti Kejora itu bayar PBB? Kamu yang si Aldi ngomong gitu. Makanya kan dibikinnya semenarik mungkin. Ya, dan itu yang selesai RW-nya langsung. Kita tidak memberikan arahan harus sebegini kata-katanya, mah nggak silakan. Silakan aja ya, silakan bebas. mau pakai bahasa apapun juga silakan, mah nggak. Yang penting masyarakat paham gitu. Oh, gitu. Yang semenarik mungkin. Iya. Jangan memaksa. Misalnya Semenarik mungkin. bayar PBB sate. Ayo. Iya nya mau bedog. Bayar PBB mau siap. Kiuris. Saya itu lebih efektif cek saya mah. Iya. Jadi langsung membawa mesin EDPT-nya. Mau mesin EDP, mau tombak. Tapi betul itu. Jadi pada saat kita kemarin kan tanggal 29 Oktober pengumuman juaranya itu, dan di hari yang sama kan disponsori BJB ini, lomba ini tuh. BJB menilai dengan bahwa kreativitas warga ini, RW ini luar biasa, sehingga di hari yang sama dilakukan penandatanganan kerjasama antara Forum RW dengan Bank BJB, menjadikan RW sebagai agen laku pandai. Jadi nanti bisa bayar listrik, bisa bayar PBB. Mereka nanti beri mesin edisi oleh BJB gitu. Jadi dia agen laku pandai BJB. Luar biasa. BJB itu membantu banget ya dalam semua. Sangat. Gue juga sedang berharap ini di endorse sama BJB. Jadi gue gila, BJB keren banget. Luar biasa. Untuk Jawa Barat itu luar biasa. Untuk Jawa Barat BJB. nggak ada pokoknya. BJB terbaik. Iya, nggak ada lagi. Saya nggak punya rekening lain selain BJB. Anda nggak punya? ada. Saya juga mau bakar semua. Saya nggak punya. Ada, saya BJB Saya juga aja. nggak punya. Saya juga BJB ada 2. Kami sepakat dengan alumni akan membakar semua semua produk-produk bank lain. BJB dan kami. Isa. Juara. Langsung ngomong Isa branding atuh aing. Jangan lupa endorse. Endorse pasti kudu di endorse ke BJB. Ya, ku Pemkot. Melalui Pemkot kan. Dengan berbagai vendornya Pemkot. Iya dong gitu kan, kami juga membantu ini. Nanti kita akan memperagakan bagaimana non QRIS tadi. Scan QRIS tadi gimana gitu caranya kan. Membayar PBB mudah. Nah, tapi itu tadi dari orang resep eta ngadenge. Pentingnya membayar PBB. Dan bobongan dirinya buat ngomong. Naon sih pentingnya orang bayar PBB, sok terangkeun. Pentingnya saya kudu bayar PBB. Dapat ngomong ada dirinya. Kalau jawaban pasti klise ya Pak ya. Nya sok we klise. Untuk pembangunan nya jam sok terangkeun si Bapak wae ka aing teh. Nah,
Yang pasti ini saya untuk kalau misalnya kalau ini penontonnya Mara FM sebutannya alumni Plat D. Oh, nah kalau ada alumni Plat D yang dipercaya sebagai RW, ketua RW, ketua RT, mereka tiap bulan itu dapat honor. Nah honor RT RW itu bukan dari dana dari pusat, warga, ya. bukan dari dana pusat, bukan. Tapi betul-betul dari pendapatan asli daerah. Ya dalam hal ini salah satunya PBB. Jadi dari 2,6 triliun target pajak kita Kota Bandung itu 30% itu PBB. 30% dari PBB. PBB. Jadi kalau misalnya apalagi sekarang kan kemarin lah pada saat pandemi hiburan, hotel, parkir efeknya itu ya, efek parkir kan bisa dibilang kolaps. Iya. Jadi pendapatan kita dari 3 sektor itu juga kolaps gitu, Pak. Hiburan, restoran, hotel, parkir itu. Nah, mereka hanya mengandalkan PBB dan Pada saat itu ya. dan BPHTB. Oh, iya. Ibu sakit. Kenapa ini BPHTB di dia? Waktu pandemi itu, kali ini menarik loh. Waktu pandemi itu jadi yang lebih tinggi itu dari PBB dan BPHTB. BPHTB. Jadi Kota Bandung hanya mengandalkan PBB dan BPHTB untuk Nah, orang kemarin sih akhir daerah pembayaran asli. kan PBB kan ada masa akhir pembayarannya itu harus itu kenceng banget. Eta keselama pandemi loba keneh nu ngajual emas. Iya berarti kan dari BPHTB katanya. Kan orang yang butuh duit mungkin menjual rumah kan. Ya itu banyak nyambung juga ke pandemi kan. Gue ngomong kayak gini kelihatannya lu mau sombong gitu, makanya gue ngomongin. Kalau Ada saya- waktunya. Emang BPHTB itu oke ya waktu ketika pandemi itu juaranya kayaknya. Jadi yang tidak terkena dampak pandemi yang nyampe target ya memang hanya BPHTB aja Iya. ya. Enggak, PBB juga. Sok ya. Masa akhir. Gelut. Nah, orang anehnya lo banu jual beli, Heeh. ya aing teu jual 5 hiji acan, teu meuli hiji acan. Jelas. Karena kamu statis. Tergantung tingkat kemampuan Tergantung dan kemampuan. kabogaan. Karena gini, kamu nggak menjual, kamu di daerahnya di mana, tapi hayang setra sari sate gitu. Jelas teu kabeli itu adalah. Saya juga tidak menjual. Saya pengen jualan di Pondok Indah tapi saya nggak punya rumah di Pondok Indah. Eta sarap. Oh, oke. Sampai saat ini, nah ayeuna teh ya kieu. Sekarang sudah dekat akhir tahun ya. Anda teh pasti punya target achievement yang harus didapat. BPHTB sudah achievement apa? Sudah Belum. achievement. Belum, kalau PBB belum kita, tapi alhamdulillah kalau misalnya dari tahun kemarin kita Meningkat. 509 miliar sampai akhir tahun. Nah, sekarang baru bulan November kita udah 509 miliar. Ya, ya. Sedikit lagi ya, achieve ya. Dan luar biasa untuk transaksi. Ibu ini mau kemana? Ibu mau kemana? Oh iya, tadi yang kaitan dengan RW tadi yang kokreasi tadi, alhamdulillah semenjak kita baru launching bulan Maret Kamari. Kiar Maret iya, ini ya? tahun ini. Kiar ini dan sampai dengan bulan akhir Oktober itu sudah dapat 1.109 transaksi nilainya 2,2 M yang menggunakan QR dan virtual account. 2,2 M MT. miliar, Miliar. 2,2 miliar dan dapat 1.109 transaksi. Jadi alhamdulillah betul efektif lah sosialisasi Efektif, kokreasi ini yang kita Kokreasi bangun dengan ini ya. RW gitu. BPHTB achievement. BPHTB itu setiap bulan alhamdulillah ya kita selalu melewati target. Cuman memang di bulan Desember itu target BPHTB itu memang besar di bulan Desember. Jadi tidak pernah mencapai 100%. Tidak pernah. Tapi kalau buat kami ya 70% itu udah bagus karena targetnya besar banget BPHTB. Berapa Mas? Kita lebih hafal. 800 M kalau mereka. 800 800 M. Nanti gua jual rumah satu dulu kamu achievement. Langsung teh tutup. gede nanti di bulan Desember. Kenapa itu Desember. harus selalu di Desember besar? Karena dari penumpukan dari depan atau gimana? Enggak, karena targetnya itu ya memang enggak sesuai target realistisnya sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Pola juga sih, pola masyarakat. Pola masyarakat jadi memang kayak PBB meningkatnya itu di bulan September kan jatuh tempo. Ya, jatuh tempo kan, ininya Agustus, siklusnya ada. Iya, kalau siklusnya. itu. Karena Oh. PBB kan memang Lagi jatuh pula tempo kan yang gini, September kalau kan. BPHTB. Kalau pajak yang lain kan wajib pajaknya jelas. Restoran udah jelas yang punya restoran. Kalau BPHTB kan enggak. Iya. Iya, jadi kan masih Biasanya targetnya kalau ngawang-ngawang. di akhir tahun menumpuk di akhir tahun tuh spekulan biasanya. Spekulan. Nah, Oh, gimana nih iya. kondisi ekonomi kita sekarang? PBB apa BPHTB? BPHTB, BPHTB. jual beli Oh, jual properti beli. lah Iya, properti. Seperti sekarang kan kita menghadapi isu
Karena ya, resesi mudah-mudahan itu ya. isu lah resesi ekonomi, kemudian BI mulai menaikkan suku bunga, Amerika dolar udah naik suku bunga nih, kan sangat berdampak terhadap properti di sini. Nah di situ mungkin orang menunggu perkembangan tersebut, atau mungkin dilihat nanti tahun depan ada kenaikan harga tanah atau tidak. Kalau misalnya naik, saya hold nih, saya tunggu dulu sampai akhir tahun. Kalau fix misalnya tahun depan akan ada kenaikan nilai pasar, dia baru jual. Bisa ada Saya kira sih sisi BPHTB spekulan. sih akan achievement. Nanti sebentar lagi juga ada yang besar gitu. Mudah-mudahan. Iya, saya Jadi kalau ada yang dijual kok rumah di Setiabudi di bawah depan Hegan Mana. Ini mas sekalian promo. promonya. Bukan. Ada itu Boleh titip. bukan ya itu mau dijual juga gitu. Apa yang radio apa? Apakah itu akan dikenakan BPHTB? Ya harus lah. Harus dong ya. Udah. Mm-mm. Ya gue kembali ke orang memang. Ayo jual beli mayar. Gue mayar kamu top. Keras walaupun Adina keras. Jadi langsung hubungi ibu. Bayar pajak. Ya alhamdulillah tuh ya summary bukan summary atunya. Saya ngelihat tuh pertama memang semuanya peraturan memang perangkatnya sudah disiapkan oleh Anda. Sebenarnya ada ya yang perlu tahu tuh masyarakatnya yang harus lebih aktif mencari tahu merenya gitu. Oh enggak lah. Tetap pemerintah yang harus tetap aktif. Pemerintah dengan segala keterbatasannya mencoba aktif gitu. Tapi kalau dua-duanya aktif akan segera tahu lah ya. Kedua juga teknologi sudah makin dipermudah. Jadi kenapa kudu teu mayar? Oke, ada sebenarnya penghasilan pembayaran pajak itu jauh lebih ringan. NJOP itu sangat kecil dibanding harga jual segala macam. Benar ke tak? Oh benar tuh Pak. Nya. Kita naikin lagi aja jawabnya. Iya, bagi yang menjual kalau gua mah cuek-cuek aja, silakan aja lu naikin. Bandung Barat nih. Silakan aja mau naikin. Yang susah warga lu bukan gua. Kalau misalnya lagi deh. Dinaikin lumayan tuh kira. Ya, nuhun pisan ya, nuhun pisan enggak gitu. Semoga achievementnya tercapai. Amin. Gitu. Masyarakatnya semakin sadar Kesadaran, pajak Amin. gitu. Karena jalan-jalan segala macam oke da amun teu pajak namanya ai bolong ambek gitunya. Bener Ai mayar embung. Ai mayar embung gitu. Amun tiguling tina motor gara-gara eta nya mayar pajakna da gara-gara bolong teh kitu boga duitnya. Maka bayar gitu. Nuhun ya denya, sampai ketemu lagi. Ya, Sampai mangga. ketemu.